Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bidang kehayatan akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemodelan Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah terhadap Angka Kematian Bayi di Jawa Timur dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator lokal linier. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan 4 anggota kelompok kami. Yang pertama, Melia Puji Lestari. Yang kedua, Putri Farda Asa Oktavia Hans. Yang ketiga, Sakinah Priyandi. Dan yang keempat, Muhammad Fauzan Syabani. Pada pembahasan ini, kami akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu angka kematian bayi, berat badan lahir rendah, regresi non-parametrik, estimator lokal linier, dan generalized cross-validation. Tinjauan pustaka yang pertama adalah angka kematian bayi atau AKB. Menurut BPS, angka kematian bayi atau AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Menurut Husnul pada penelitiannya pada tahun 2015, faktor kematian bayi dibedakan menjadi 2, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Kematian bayi dengan faktor endogen atau kematian neonatal, yaitu kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan pada umumnya faktor yang diperoleh bayi sejak lahir, di mana faktor tersebut diperoleh dari orang tua mereka. Kemudian untuk kematian bayi dengan faktor eksogen atau kematian post-neonatal merupakan kematian bayi di mana kematian tersebut terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun, di mana penyebabnya adalah faktor lingkungan. Kemudian untuk menghitung AKB yaitu JK kurang dari 1 tahun per JLH dikali 1000, di mana JK kurang dari 1 tahun adalah jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian untuk JLH-nya sendiri adalah jumlah kelahiran hidup dalam jangka waktu 1 tahun. AKB sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu rendah. Angka kematian bayi dikatakan rendah jika hasil perhitungan AKB kurang dari 20, kemudian dikatakan sedang jika diperoleh AKB dengan nilai 20-50, kemudian tinggi jika nilai AKB-nya antara 50 sampai dengan 100, kemudian dikatakan sangat tinggi jika AKB lebih dari 100. Tinjauan pustaka yang selanjutnya atau yang kedua ada berat badan lahir rendah atau BBLR. Berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang pertama berat lahir. Berat lahir adalah berat badan neonatus pada saat kelahiran yang ditimbang dalam waktu 1 jam sesudah lahir. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir atau neonatus. Berat badan digunakan untuk mendiagnosis bayi normal atau BBLR menurut WHO pada tahun 2010. Selanjutnya, berat badan lahir rendah, yaitu yang dapat diartikan bayi dengan berat lahir absolut kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi, menurut Norwich et al. Pada tahun 2006. Menurut Prawihoharjo pada tahun 2007, sejak tahun 1961 oleh World Health Organization atau WHO menyatakan semua bayi yang telah lahir dengan berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram disebut dengan low birth weight infants atau bayi berat lahir rendah, menggantikan istilah prematuritas. Selanjutnya, klasifikasi kategori berat badan lahir ditemukan untuk lebih mendefinisikan bayi berdasarkan berat badan dan gestasinya. Pertama, klasifikasi BBLR menurut Prof. Ferrati pada tahun 2010. Klasifikasi yang pertama menurut beliau adalah bayi berat lahir rendah BBLR dengan berat lahir sekitar 1.500 sampai dengan kurang dari 2.500 gram. Sedangkan klasifikasi yang kedua, bayi berat lahir sangat rendah
atau BBLSR dengan berat lahir 1000 sampai kurang dari 1500 gram. Dan yang terakhir, bayi berat lahir ekstrim rendah atau BBLER dengan berat lahir kurang dari 1000 gram. Bayi BBLR dapat juga diklasifikasikan berdasarkan gestasinya. Bayi BBLR dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, prematuritas murni. Masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan. Bayi prematur memiliki karakteristik klinis dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari sama dengan 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, dan lingkar kepala kurang dari 33 cm, menurut Abdurrahman et al. Pada tahun 2007. Selanjutnya adalah dismaturitas. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasi itu, berarti bayi mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin dan merupakan bayi yang kecil untuk masa kehamilan KMK. Penyebab dismaturitas adalah setiap keadaan yang mengganggu pertukaran zat antara ibu dan janin, menurut Hasan et al. Pada tahun 1997. Selanjutnya terkait regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan prediktor yang tidak diketahui bentuk fungsinya. Hanya diasumsikan fungsi smooth, yaitu dalam artian termuat dalam suatu ruang fungsi tertentu, sehingga regresi non-parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi. Berikut merupakan pemodelan dari regresi non-parametrik. Dan fungsi regresi non-parametrik diestimasi menggunakan teknik smoothing. Terdapat beberapa teknik smoothing dalam regresi non-parametrik, di antaranya kernel, lokal polinomial, spline, dan direct foreign. Pokok bahasan yang keempat, estimator lokal linier. Estimator lokal linier merupakan kasus khusus dari polinomial lokal yang memiliki derajat 1. Estimator lokal linier adalah estimator dalam fungsi non-parametrik yang digunakan karena memberikan fleksibilitas terhadap karakteristik suatu fungsi atau data dan mampu menangani karakter data atau fungsi yang bersifat mulus. Menurut Hartle pada tahun 1990, estimator lokal linier memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu dapat mengestimasi fungsi di setiap titik sehingga model yang didapatkan lebih mendekati pola data yang sesungguhnya. Berdasarkan estimator lokal linier, fungsi regresi dapat didekati secara lokal dengan ekspansi Taylor pada T di sekitar titik T0 sebagai berikut. Dari persamaan 2.3 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu nu xi sama dengan x kali beta, dengan x dan beta dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mendapatkan estimator beta dilakukan dengan meminimumkan kriteria WLS yang dapat dilihat pada persamaan 2.5 dengan KH dikali XI min X0 sama dengan KH dikali XI min X0 per H dibagi dengan H, dengan K merupakan fungsi kernel dan H adalah sebuah bandwidth, sehingga kriteria WLS dapat ditulis sebagai berikut, yaitu transpose dari Y min X beta dikali KH dikali Y min X beta, di mana KH sama dengan diagonal dari KH dikali XI X1 min X0 sampai KH dikali XN min X0, sehingga estimasi untuk beta sama dengan inverse dari X transpose dikali KH dikali X dikali X transpose dikali KH dikali dengan Y. Pemilihan parameter bandwidth memiliki peran penting dalam melakukan estimasi. Pemilihan bandwidth yang terlalu besar mengakibatkan plot hasil estimasi model akan menjauhi plot data awal, sehingga menjadi sangat halus. Ketika bandwidth terlalu besar, maka bias permodelannya akan besar dan keragaman akan kecil. Sehingga pemilihan bandwidth yang terlalu kecil mengakibatkan plot hasil estimasi model yang berliuk-liuk atau undersmoothing. Ketika bandwidth terlalu kecil, maka bias permodelannya akan kecil dan keragamannya akan besar.
Pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai Generalized Cross Validation atau GCV. Untuk menentukan bandwidth yang optimal dapat digunakan dengan metode GCV atau Generalized Cross Validation. Menurut Eubank, pada tahun 1988, fungsi GCV dapat diberikan sebagai berikut dengan MSEH yaitu 1/n kali sigma I sama dengan 0 sampai 2 YI min Y topi I yang dikuadratkan dan AH diperoleh dari hubungan Y topi sama dengan AH dikali Y sehingga nilai AH yaitu inverse dari X transpose kali KH dikali X transpose dan kali KH. Nilai GCV terkecil akan memberikan nilai bandwidth yang optimal. Berikut adalah daftar pustaka kelompok kami untuk bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, kelompok 2 bidang kehayatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.